Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Adi Setiawan. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai tools-tools yang digunakan dalam bidang cyber security. Oke, jadi sebelum kita masuk ke tools-toolsnya, nah di sini apa sih itu keamanan sistem komputer atau cyber security? Nah, jadi keamanan sistem komputer itu merupakan cabang penting dalam bidang teknologi informasi yang berfokus pada perlindungan sistem komputer dan jaringan dari ancaman yang dapat merusak, mencuri, atau mengubah data serta mengganggu fungsi normal dari perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, jadi mengapa cyber security tools itu penting digunakan? Nah, jadi di era digital yang semakin maju, serangan cyber ini menjadi ancaman nyata bagi individu bisnis maupun instansi pemerintah. Nah, cyber security tools ini memegang peranan krusial atau yang penting dalam melindungi data dan sistem dari berbagai jenis ancaman yang terus berkembang seiring berkembangnya zaman gitu. Nah, jadi tanpa perlindungan yang memadai, informasi sensitif seperti data pribadi, keuangan, atau rahasia perusahaan itu dapat dengan mudah dicuri, dimanipulasi, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, jadi ancaman cyber yang semakin beragam ini, serangan cyber ya contohnya seperti malware, phishing, ransomware, dan DDoS atau Distribute Denial of Service terus meningkat baik dari segi kuantitas maupun kompleksitas. Nah, jadi malware itu dapat merusak sistem dan mencuri data. Sementara phishing itu menipu korban untuk memberikan informasi login melalui email atau situs palsu. Nah, kemudian untuk ransomware itu bahkan bisa mengenkripsi data dan meminta tebusan untuk mengembalikan yang akan menyebabkan kerugian finansial dan operasional yang cukup besar. Nah, jadi di sini ada 5 tools cyber security. Nah, untuk yang pertama itu ada Wireshark. Nah, Wireshark ini adalah tools analisis jaringan yang memungkinkan pengguna memantau lalu lintas data secara real time. Nah, dengan fitur ini, administrator dapat mendeteksi anomali yang mencurigakan dalam sistem. Nah, jadi tool ini itu sering digunakan untuk troubleshooting jaringan dan investigasi serangan cyber. Untuk tools yang kedua ada Metasploit. Nah, jadi Metasploit ini adalah framework untuk pengujian penetrasi yang digunakan oleh ethical hacker dan tim keamanan. Nah, dengan tool ini, pengguna itu dapat mensimulasikan serangan cyber dan mengidentifikasi celah keamanan. Metasploit ini juga membantu organisasi dalam memperbaiki kerentanan sebelum dieksploitasi oleh hacker jahat. Nah, yang ketiga ada Nmap atau Network Mapper. Nah, jadi Nmap ini digunakan untuk pemetaan jaringan dan mendeteksi perangkat yang terhubung dalam suatu sistem. Nah, tool ini bisa mengidentifikasi port terbuka dan layanan yang berjalan, sehingga membantu dalam audit keamanan. Nah, banyak dari profesional IT itu menggunakan Nmap ini untuk mengevaluasi tingkat keamanan jaringan mereka. Nah, berikutnya yang keempat ada Snort. Nah, jadi Snort ini adalah Intrusion Detection System atau IDS yang mampu mendeteksi dan menganalisis serangan cyber. Nah, jadi tool Snort ini bekerja dengan memantau lalu lintas jaringan dan memberikan peringatan jika ada aktivitas yang mencurigakan.
Nah, Snort ini sering digunakan dalam lingkungan perusahaan untuk meningkatkan keamanan sistem mereka dari tentunya dari serangan hacker-hacker yang berusaha untuk memasuki begitu. Nah, untuk yang tools terakhir ini ada namanya John the Ripper. Nah, jadi John the Ripper ini salah satu tools yang digunakan untuk menguji kekuatan password dengan melakukan cracking terhadap hash yang disimpan. Nah, jadi tools ini mendukung berbagai jenis enkripsi dan digunakan untuk menemukan kelemahan dalam sistem autentikasi. Nah, dengan fitur brute force dan dictionary attack. Nah, tools ini membantu meningkatkan keamanan password dari pengguna. Nah, jadi John the Ripper ini salah satu tools ya untuk menguji kekuatan password begitu. Jadi nanti kita akan membuat password lalu kita uji menggunakan John the Ripper ini begitu. Oke. Nah, baik. Tadi sudah saya jelaskan terkait dengan tools-tools yang ada di cybersecurity. Nah, jadi cyber security tools ini yang sudah saya sebutkan satu-satu tadi sebetulnya masih ada banyak, nggak hanya 5, mungkin ada puluhan atau lebih tools. Nah, jadi eh cyber security tools ini bukan lagi sekedar opsi gitu. Jadi melainkan kebutuhan mendesak di dunia yang terhubung secara digital. Nah, jadi dengan menerapkan solusi keamanan yang tepat, resiko serangan cyber itu dapat diminimalkan sehingga data, privasi, dan mungkin kelancaran bisnis itu tetap terjaga begitu. Nah, investasi dalam keamanan cyber hari ini itu akan menghindarkan dari kerugian yang jauh lebih besar ke depannya. Seiring nanti berkembangnya zaman akan ada eh, serangan-serangan dari hacker yang lebih canggih begitu. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.